Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma dan sifat Allah yang ke-30, yakni Al-Latif, yang maha lembut. Kata latif ditemukan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. 5 diantaranya bergandengan dengan sifat khabir. Kata latif berasal dari akar kata latafa, yang mengandung makna lembut, halus atau kecil. Dari kata ini kemudian lahir makna ketersembunyian dan ketelitian. Ibnu Faris memaknai dalam 2 arti. Pertama, kelemah lembutan atau rif. Kedua, berarti kecil dan tersamar dari segala sesuatu. Al-Latif adalah salah satu nama Allah yang agung. Allah adalah zat yang maha lembut sehingga tidak tertangkap oleh indera. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 103. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Konsep kelembutan ini bisa diartikan bahwa dia menelusup ke dalam setiap dimensi eksistensi makhluk, sebagaimana sesuatu yang sangat kecil akan menyebar ke segala titik. Dalam Al-Quran dikatakan, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan? Surat Al-Mulk ayat 14. Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Makna yang ini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi serta hadir dalam segala sesuatu, termasuk dalam dimensi dan aspek batin. Termasuk dalam makna latif adalah kebaikan Allah terhadap hambanya, yakni sifat Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Sebagai contoh, Allah menyelamatkan Yusuf alaihissalam dari dalam sumur kering dengan cara mengirimkan seorang musafir yang memengutnya, lalu membawanya ke keluarga bangsawan di kota. Allah juga menyelamatkan Yunus alaihissalam dari perut ikan, seperti halnya dia juga menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dari kobaran api. Kelembutan sikap Allah juga tercermin dari balasannya terhadap semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, meski seberat biji sawi. Bahkan kebaikan yang hanya terlintas dalam pikiran dan hati seorang muslim tanpa sempat terlaksana akan membuahkan pahala di sisinya. Sebaliknya, sebuah perbuatan buruk tak akan langsung dikenai dosa jika baru terlintas dalam hati belum terlaksana dalam perbuatan. Hal ini ditegaskan Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah yang maha halus lagi maha mengetahui." Surat Al-Luqman ayat 16. Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa Al-Latif adalah Allah yang maha mengetahui rincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya yang kecil dan yang halus. Kemudian dia menempuh jalan untuk menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut tanpa kekerasan. Termasuk pula segala yang dihamparkannya di alam ini untuk manusia. Dia memberi bahkan melebihi kebutuhan manusia termasuk makhluk lainnya, tetapi tidak membebani mereka dengan beban yang tidak mampu dipikulnya. Begitulah Allah dengan kelemah lembutannya. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat Al-Latif, kemahalembutan Allah ini, di mana zat yang maha lembut telah mengajarkan kepada manusia mengenai arti lemah lembut. Lemah lembut ini terkait dengan menyikapi sesuatu secara arif dan bijak. Dengan demikian, kelemah lembutan bukan berarti bersikap masa bodoh terhadap kezaliman, sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain. Jadi pesan sosial yang bisa kita tangkap dari sifat ini adalah kita sebagai insan beriman, maka pertama wajib menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sifat lemah lembut merupakan akhlak mulia. Karenanya berlemah lembutlah dalam bersikap, namun tetap tegas dalam menolak segala bentuk kebatilan. Sebab dalam menolak kebatilan pun semestinya memang dilakukan dengan cara yang tidak kasar. Yang kedua, menjadi pribadi yang pemurah. Seorang mukmin yang latif bersikap berderma terhadap sesamanya, yang membutuhkan terutama kelembutannya juga menjadi kekuatan dalam dirinya untuk tidak terperdaya oleh hebatnya beragam tipu daya dunia. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. As-Surah ayat 19. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang damai.
Sifat kelemah lembutan yang dimiliki seseorang akan menjadi modal dalam meraih kehidupan, baik kedamaian batin secara pribadi maupun kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dalam menciptakan perdamaian antara umat Islam dengan non-Islam di Madinah, misalnya juga karena kelembutan beliau. Jika engkau berkeras hati kepada mereka, niscaya mereka akan pergi dari hadapanmu. Quran Ali Imran ayat 159. Sumber landasan sikap mental ke dalam kehidupan sehari-hari tercermin dari sifat Al-Latif ini melalui bagaimana kita bertindak untuk selalu lemah lembut dalam bertutur kata, namun tegas menolak atau mengatakan tidak pada segala bentuk bujuk rayu yang mengajak kepada perbuatan tercela. Peka dalam merasakan penderitaan orang lain sehingga tergerak untuk segera memberikan bantuan yang dibutuhkannya. Bantuan ini bisa merupakan bantuan berupa harta, tenaga, ilmu sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hati tidak tersentuh oleh rasa cinta pada dunia sehingga segala kecurangan atau kezaliman walaupun sedikit akan kita hindari. Melimpahnya harta benda, tingginya jabatan, bersinarnya popularitas tidak membuat silau mata hatinya. Menjadi pribadi yang damai dan mendamaikan. Hal ini tercipta karena dirinya dilimpahi sikap pemaaf, tidak pemarah, pembenci, atau pendendam. Menunjukkan rasa simpatik, menebar kasih sayang kepada sesama, bijak dalam menyikapi sesuatu. Demikian saudaraku, sifat Al-Latif ini insya Allah marilah kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang memiliki kelemah lembutan satu sama lain namun bersikap tegas terhadap segala bentuk kekafiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.